Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Anak kelas 7 MTS Almas Suriah ya. Baik, mudah-mudahan sehat selalu, kemudian baik dan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang ada di atas ini ya, tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Ini materi bab 2 ya. Di LKS kamu itu ada di halaman 17. Kamu bisa baca materinya. Ini sekedar gambaran saja penjelasan dari Bapak. Walaupun kita tidak bertemu di dalam tatap muka, tapi setidaknya kamu sudah pernah Bapak ajarin melalui video pembelajaran ini. Oke, ada beberapa yang nanti akan disampaikan. Nah, saya mau nanya dengan kalian dulu, kira-kira makhluk hidup sama tidak makhluk hidup apa bedanya? Makhluk hidup bisa jalan, makhluk mati nggak bisa? Bisa. Makhluk hidup itu bernapas, ya bisa. Makhluk hidup makan, benda mati nggak bisa? Ya betul, itu semua ciri-ciri itu. Itu namanya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita akan bahas beberapa materi itu. Nah, ini nanti akan kita bahas nih. Di sini kita lihat. Nah, ini ya, ada beberapa gambar ya, beberapa gambar ini yang kita lihat. Dia bergerak, dia makan ya, kemudian dia suhunya ya, punya ekskresi atau pengeluaran ketika kita berkeringat ini. Jadi ini dia bergerak, kemudian ini peka terhadap rangsangan atau putri malu ya, atau biologinya namanya Mimosa fudica. Kemudian dia bernapas, nah kemudian dia tumbuh dan berkembang. Ini adalah beberapa ciri. Nah kemudian ini bereproduksi. Ini beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup yang nanti akan kita bahas ya, beberapa gambar ciri-ciri makhluk hidup ini yang akan kita bahas. Oke. Nah, kemudian pertama kita bahas ya. Ciri yang pertama, makhluk hidup itu harus bernapas. Ya, benar. Bernapas atau istilah namanya respirasi ya. Ingat ya, bernapas atau respirasi. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen. Coba kalian ambil oksigen, tahan 3 hari, jangan mati nanti. Ambil oksigen, kemudian ya, dari lingkungan dikit keluarkan. Nah, kalau kalian bernapas kemudian keluarkan, itu yang keluar itu ingat ya, bukan oksigen lagi, tapi yang diambil adalah oksigen, yang keluar adalah ini karbon dioksida dan juga uap air. Kalau nggak percaya kamu napas nih kayak apa nih, kemudian nah nanti kalau kamu pakai cermin di sini ya, di cermin pasti cerminnya ada apa? Ada berembun, itu ada napasnya. Berarti tandanya bernapas juga mengeluarkan uap air. Ini rumus kimianya. Boleh kamu nanti dilihat di buku kamu juga ada. G6 ini adalah glukosa, oksigen menghasilkan uap air dan karbon dioksida plus energi ya. Nah, ingat di sini ada kata-kata aerob. Pernapasan aerob adalah pernapasan yang membutuhkan oksigen. Kalau di makhluk hidup rata-rata aerob, dia membutuhkan oksigen. Oke ya. Nah, kemudian ya, kalau dia nggak menggunakan oksigen itu namanya anaerob. Oke, jadi bernapas. Jadi manusia itu bernapas. Kunci utamanya kenapa makhluk hidup itu bernapas? Cirinya ini yang Bapak tunjuk nih. Ini makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan energi ya. Kalau ada makhluk hidup gak bernapas, berarti dia gak punya energi. Makhluk hidup gak makan, masih bisa hidup gak? Masih bisa bertahan ya, walaupun dia gak makan. Tapi kalau gak bernapas, ya udah tinggal mati, udah gak bisa lagi. Jadi untuk mendapatkan, jadi ciri utamanya yang pertama adalah bernapas atau istilahnya namanya respirasi. Nah itu ya, contohnya nih jamur bakteri kalau yang anaerob, kalau yang aerob kita manusia ya. Kemudian ini kita bahas, ini kan kamu bahas di kelas 8 tapi setidaknya sedikit aja. Nah ini ada alat-alat respirasi. Kalau di manusia namanya paru-paru, di hewan apa namanya trakea, ini ada di hewan insekta atau hewan serangga. Insang ada di ikan, paru-paru buku ini di beberapa hewan ya. Kemudian ini stomata ya, paru-paru buku ini beberapa hewan kayak misalkan apa namanya kecoa juga teman-temannya. Kemudian stomata ini ada di daun. Nah daun juga bernapas atau tumbuhan juga bernapas. Kapan dia bernapasnya? Bernapas saja pada malam hari. Kalau siang dia berfotosintesis. Ingat ya. Nah itu secara garis besar. Kemudian yang kedua, ciri makhluk hidup yang kedua itu adalah bergerak ya. Bergerak. Manusia hewan bergerak secara aktif, artinya disertai dengan perpindahan tempat. Ada bergerak yang pasif, ada nggak ya? Ada. Tumbuhan itu bergerak sendiri, dia nggak bisa dia bergerak aktif begitu aja. Ini tumbuhan seperti ini, tumbuhan awalnya kecil, lama-lama besar itu bergerak secara pasif. Kalau manusia kan nggak di situ doang, bisa di sana itu aktif namanya. Nah hewan yang memiliki gerak itu beragam. Contohnya kamu udah tahu ya, kaki pada sebagian besar vertebrata, kemudian sirip pada ikan, sayap pada burung, kaki semu pada hewan amuba nih, ini menggunakan mikroskop melihatnya.
Kemudian bulu cambuk flagela untuk ini juga sama, hewan-hewan kecil yang ada di air-air, bulu getar atau paramecium. Ini hewan-hewan kecil menggunakan mikroskop. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan tumbuhan? Ya, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, coba kita klik di sini. Oh, nggak bisa diklik ya. Oke, kita lanjut aja deh. Tumbuhan bergerak dengan cara apa ya? Nanti kamu cari. Tumbuhan dengan cara bergerak dia tadi ya, bergerak secara pasif. Dia bergeraknya cuma satu tumbuhan di tempat situ saja. Bisa nggak dia bergeraknya aktif pindah ke tempat? Bisa, dipindahin sama orang. Yes, ya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, makhluk hidup itu memerlukan makanan atau istilahnya namanya nutrisi. Yang tadi Bapak bilang, kalau dia tidak membutuhkan makanan bisa nggak hidup? Bisa, tapi memang harus ya tidak lama. Ya, kayak misalkan kita puasanya nggak makan, bisa hidup bisa seharian tuh 12 jam. Tapi kalau kita puasanya bernapas, ya nggak bisa, mati. 1 menit aja kita udah bisa napas. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan secara bergantung pada makhluk hidup. Namanya heterotrop. Ingat, heterotrop itu artinya makhluk hidup yang memerlukan makanan dari makhluk hidup lain. Atau istilahnya dia nggak bisa membuat makanan sendiri dari sumber energi yang ada. Contoh, tumbuhan itu bisa buat makanan sendiri, nanti namanya adalah autotrof. Jadi ingat, ini ada heterotrof, satu lagi namanya autotrof ya. Kalau autotrof itu tumbuhan, dia dari cahaya matahari ini bisa membuat makanan ya. Tumbuhan dapat memakan makanan sendiri, memanfaatkan bahan-bahan organik di sekelilingnya. Kalau kita nggak bisa, kita kan bisa masak. Masak itu artinya membuat makanannya udah ada bahannya. Coba masak nggak ada bahannya, bukan masak namanya. Kayak daunnya, sayurannya, daging itu namanya berasal dari hewan lain, makanya disebutnya heterotrof ya. Kemudian tumbuhan dapat membuat makanan sendiri nih ya. Dia bantuan cahaya matahari ya. Nah, ini tadi saya bilang, makhluk hidup yang membuat makanan sendiri disebutnya namanya autotrof. Contohnya nih, proses fotosintesis. Itu ya, jadi makanan memerlukan nutrisi. Nah, lanjutnya ini, tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang memiliki sifat kuantitatif, itu artinya dia ada pergerakan, berat, tinggi, dan volumenya. Contoh kuantitatif itu kayak gimana? Misalkan, kecil, bayi, lama-lama besar, kan bobotnya bertambah, itu namanya kuantitatif ya. Awalnya kamu lu waktu nimbang kecil 3 kilo, ternyata begitu sekarang sudah nggak mungkin 3 kilo lagi, itu namanya beratnya lalai kuantitatif. Kalau irreversible itu tidak bergerak atau tidak kembali seperti semula, dia ini udah tumbuh besar, nggak bisa lagi kecil, itu namanya berkembang, tumbuh sorry. Kemudian kalau berkembang ya, nah kalau berkembang itu contohnya adalah mengalami yang namanya proses dia tidak bertumbuhnya atau fungsinya alat tubuh. Contohnya kalau di manusia itu, mohon maaf ya, misalkan kamu pernah belajar SD itu ada istilah namanya mengalami perkembangan. Kalau laki-laki mimpi basah, kemudian tumbuh jakun, suara membesar, kemudian perempuan kayak misalkan haid, itu namanya coba mengalami perkembangan. Pubertas itu berkembang ya. Ya itu adalah berkembang ya. Jadi ini misalkan nih ya, yang tadi saya bilang kecil, lama kelamaan dia besar. Lama-kelamaan dia semakin besar, ini namanya dia adalah tumbuh ya. Nah, pertumbuhan oleh faktor hereditas atau gen dan faktor eksternal atau faktor lingkungan ya. Kalau berkembang, nah tadi sudah kita lihat ya, mengalami perbedaannya. Nah, yang selanjutnya, makhluk hidup mengalami berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya berkembang biak satu ya, untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Nah, perkembangbiakan itu ada yang generatif, ada yang vegetatif. Generatif itu berasal adanya pertemuan antara sel jantan dan sel betina gitu aja. Atau bahasa biologi namanya kawin. Kalau dia kawin namanya generatif. Kalau nggak kawin namanya adalah vegetatif ya, tidak ada kawin. Emang ada tumbuhan. Contoh nih, cangkok, itu kan dia nggak kawin atau nggak ada penyerbukan kalau dalam bunga. Dia disebutnya sebagai vegetatif. Oke ya. Jadi ini tadi saya bilang. Jadi ada pertemuan nih, ini namanya jantan betina. Nah, itu ya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini beberapa dulu, nanti saya akan melanjutkan yang lainnya tentang yang peka terhadap rangsangan dan yang lain dari pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita ulang, saya ulang sekali lagi, share ringkas. Jadi yang beberapa tadi ada berkembang biak, kemudian apa lagi tadi? Ada istilahnya adalah memerlukan makanan, tumbuhan, makhluk hidup, kemudian bergerak ya. Kemudian selanjutnya dia bernapas. Jadi itu yang harus kalian ketahui, beberapa ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, berkembang biak, kemudian memerlukan makanan. Segitu saja dulu. Untuk tugasnya nanti akan Bapak share melalui kelas atau grup kalian. Oke, terima kasih.
Sukses buat kalian, mudah-mudahan selalu berhasil dalam Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.